Selamat pagi pemirsa, kembali lagi dalam bincang hari ini. Saya senang sekali pemirsa sudah beberapa hari kemarin kita persiapan tayang karena di 2021 ini Sultan TV ada pembaharuan beberapa program. Nah ini bincang hari ini kali pertama tayang di 2021. Selamat tahun baru 2021. Semoga kita menjadi insan yang lebih baik. Kemudian kita menjadi pelopor perubahan misalkan, terus ya kehidupan kita menjadi lebih baik lagi, karena itu harapan setiap manusia setiap tahunnya. Karena kalau skala kehidupan kita turun standarnya itu akan jelek ya pemirsa, karena sebaik-baiknya orang ya orang terus berevaluasi dan meningkatkan kualitas hidupnya. Nah, ngomong-ngomong soal meningkatkan kualitas hidup pemirsa, kita bicara tahun 2020 kemarin, pandemi masuk ke Indonesia. Itu sektor yang paling terasa adalah sektor pariwisata pemirsa ini, karena pariwisata tuh erat kaitannya dengan kumpul-kumpul, kemudian tempat rekreasi dan sebagainya. Ini paling terasa dampaknya. Nah, kita di 2021 ini kita akan berbicara nih soal bagaimana strategi masyarakat menyikapi untuk meningkatkan pariwisata di 2021. Karena pemirsa, meningkatkan pariwisata itu tidak semerta-merta hanya peran pemerintah. Ini perlu dipelajari oleh kita nih. Kali ini kita akan belajar bareng bersama dengan Kang Selamat Ibnu Hadi ya Kang ya. Iya betul. Ya. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini udah lama kita nggak berjumpa di Sultan TV Kang. Aktivitas sehari-hari sibuk apa Kang sekarang nih? Biasa ya menjalankan aktivitas di bisnisnya, kemudian di pengembangan wisatanya, ya sesuai dengan apa yang ada aja lah. Oke, ini pemirsa Kang Selamat biasa dipanggil akrabnya. Ini sebenarnya ketika Kang Selamat bilang ya seperti biasa kegiatan, itu bukan biasa pemirsa, kegiatan ini sebenarnya luar biasa, banyak banget kegiatannya. Cuman lagi ini merendah saja untuk meroket. Ini Kang, kita bakal ngobrolin soal strategi masyarakat. Nah, ini Kang Selamat ini sebagai kelompok ketua forum ya, ketua forum kelompok sadar akan pariwisata atau Pokdarwis Kota Serang. Kita ngobrol santai aja Kang. Kita bicara pariwisata. Sepakat gak Kang kalau pariwisata adalah sektor yang paling terdampak dari pandemi ya? Sangat setuju, sangat sepakat. Bener-bener. Kalau kita bicara Pokdarwis dulu deh, saya tertarik ngomongin Pokdarwis. Kelompok sadar wisata. Ya. Berarti ada yang disadarkan. Tadinya masyarakat tidak sadar akan potensi wisata. Ini kemudian Kang Selamat hadir menjadi ketua forum Pokdarwis ini. Ya. Nah, pikir saya adalah cara menyadarkan orang itu sulit Kang, untuk menjadi ikut andil gitu. Karena yang saya bilang tadi, masyarakat kebanyakan ya udah sih ini kerjaan pemerintah gitu. Pariwisata kerjaan pemerintah. Langkah awal untuk membangun Pokdarwis itu bagaimana Kang? Boleh dijawab silahkan. Ya baik. Berbicara tentang Pokdarwis gitu ya. Pokdarwis ini kita mengenal Pokdarwis di 2016-2017. Nah, sebelumnya saya bergerak terlebih dahulu di kegiatan sosial ya. Ya, saya bentuk lembaga masyarakat kecil gitu. Forum Pemuda kita bentuk dengan nama Forum Pemuda Peduli Lingkungan awalnya di 2015-2016. Secara mandiri dan swadaya kita bentuk, mengajak teman-teman pemuda lingkungan gitu, khususnya berawal dari Kecamatan Lontaka terlebih dahulu, kita ajak diskusi ya, terbentuklah forum tersebut sehingga kita mengkaji potensi-potensi yang ada di lingkungan kita, terutama di Kecamatan Lontaka dan Kota Serang gitu ya. Akhirnya dari situ kita coba melangkah beberapa potensi yang ada di lingkungan kita. Salah satunya gerakan awal kita di pengembangan Situ Ciwaka. Di Situ Ciwaka itu menurut kita tempat potensi, salah satunya situ di Kota Serang yang luar biasa menurut kita gitu, untuk bisa berkembang lah kan gitu tuh. Karena itu lumayan luas gitu, luasnya gitu. Sehingga kita berpikir karena situ itu sering digunakan untuk kegiatan negatif ya, mohon maaf, banyak orang yang sering nongkrong di situ dengan kegiatan yang kurang baik lah, sehingga kita tergugah mencoba mengawal, membuka gitu, mencari tahu potensi dan apa yang harus kita lakukan untuk situ itu. Sehingga setelah kita
belajar bersama, bergerak bersama dengan teman-teman pemuda peduli lingkungan. Akhirnya kita diarahkan menuju ke Dinas Pariwisata, Disparpora Pariwisata ya. Akhirnya kita diskusi, mencoba ingin memanfaatkan situ tersebut karena memang dampak negatifnya yang kita tidak tahan ya. Artinya saya tergugah ketika sering lewat di situ banyak pelajar bolos gitu ya. Kemudian pemuda yang kurang baik lah gitu. Gitu tuh, nongkrong bareng gitu, kumpul kebo dan sebagainya. Itu yang kita tidak senangkan gitu, tidak senangi gitu tuh ya. Miras dan lain sebagainya dulu pernah terjadi di situ. Sehingga kita tergugah, akhirnya kita konsolidasi dengan Dinas Pariwisata Kota Serang. Akhirnya diarahkanlah dari gerakan pemuda peduli lingkungan itu menjadi kemitraan mereka melalui mitra Menteri Pariwisata, yakni Pokdarwis ini. Gitu tuh. Memang Pokdarwis ini kan kelompok sadar wisata ya. Berawal dari masyarakat, dari kita sendiri yang harus sadar terhadap potensi lingkungan gitu. Kalau bukan kita lagi ya siapa kan gitu. Adapun nanti ya besar kemungkinan pemerintah lah yang akan bisa menunjang atau menindaklanjuti. Berawal dari situlah berkaitan tentang Pokdarwis gitu. Sehingga ketika itu sudah terbentuk di 2017 itu kurang lebih baru 4 Pokdarwis sebenarnya. Kita diskusi bareng tentang pengembangan objek wisata masing-masing di lingkungannya, sambil membentuklah sebuah forum untuk mewadahi gitu. Biar satu koordinasi ya. Dan tidak sengaja teman-teman kebetulan gitu memilih saya menjadi ketua forumnya. Nah, ini gitu. Berbicara kelompok tentu tidak sendiri Kang ya. Betul. Awal-awal ini ada kesulitan nggak Kang untuk membangun kesadaran itu soal pariwisata? Kan Kota Serang, mohon maaf, kalau kita berbicara kota tuh kebanyakan adalah sektor wisata buatan seperti taman dan lain sebagainya. Untuk wisata alam potensinya mungkin sedikit ya, dikatakanlah seperti itu. Ini gimana Kang? Iya. Membangun kesadaran awalnya. Betul. Tidak semudah membalikan telapak tangan. Iya. Kesadaran masyarakat itu perlu dicontohkan terlebih dahulu sebelum. Dicontohkan terlebih dahulu oleh diri kita sebagai orang-orang yang mungkin dikatakan sadar terhadap lingkungan dan potensi, baru mereka akan mengikuti. Dan itu pun ya butuh sebuah pengorbanan kan gitu, pengorbanan, ajakan yang harus sabar gitu ya. Beberapa kali ketika itu sudah memiliki dampak positif atau hasilnya, baru mereka mengikuti dengan sendirinya. Gitu tuh. Butuh waktu dan butuh proses ya. Artinya nggak bisa sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan mereka akan mengikuti. Gitu. Yang jelas kebanyakan masyarakat di kita saat ini memang dia akan melihat hasilnya terlebih dahulu. Gitu, baru tergugah. Nah, beda dengan kita ya, memang karena murni dari kesadaran diri kita ingin mengembangkan dan dampaknya biar bisa memiliki dampak positif di lingkungan tersebut. Gitu. Kalau ini kan berbicara ada yang dibangun. Sejauh ini Kang, Pokdarwis dari Kecamatan Walantaka ada berapa? Kalau khusus Kecamatan Walantaka? Kalau di Walantaka baru ada 2. Pokdarwis Situ Ciwaka dan Pokdarwis Pipitan Kreatif. Dua-duanya alhamdulillah sudah di-launching menjadi kampung wisata. Gitu. Nah, sisanya di kecamatan lain. Nah, berarti ada yang dibangun, kemudian saya berpikirnya ada materi yang dikeluarkan. Nah, ini masyarakat perlu tahu bagaimana perjuangan awalnya. Sumber pendanaan seperti seperti yang sudah dilakukan sejauh ini bagaimana? Ntar orang kan nyangkanya, wah ini banyak uang nih. Nah, gimana tuh Kang? Betul. Memang dugaan. Ketika objek wisata itu sudah berkembang, itu mungkin banyak orang yang mengatakan sudah di posisi aman gitu ya. Dan apa yang tadi disampaikan mungkin uangnya terus mengalir. Padahal itu sebuah perjuangan di awal kita. Jadi baik penataan sarana, kemudian mengadakan gerakan itu secara mandiri terlebih dahulu. Jadi uang pribadi terlebih dahulu, uang teman-teman terlebih dahulu, patungan gitu. Sehingga kita melangkah bersama apa yang bisa kita lakukan. Makanya pariwisata di kita di 11 Pokdarwis ini memang agak sedikit lambat karena kenapa? Berawal dari kesadaran mereka sendiri secara swadaya terlebih dahulu gitu. Baru setelah bergerak ya pemerintah juga sedikit melirik dan membantu kita. Itu. Yang sulit itu pemirsa. Betul. Jadi secara tidak langsung kalau saya membayangkan nih Kang Slamet ini datang ke masyarakat untuk ajak patungan gitu. Nah, patungannya belum jelas kan untuk pada saat itu,
karena tidak seframe, tidak sepemahaman dengan Kang Slamet ini patungan buat apa? Untungnya apa? Kan masyarakat biasanya mindsetnya seperti itu sejauh ini ya. Nah ini kita bicara potensi wisata. Tadi sudah ada Pok Darwisnya. Ini Kota Serang kan. Betul. Saya rasa potensi wisatanya perlu benar-benar dikaji secara kreatif kan. Karena ini kita posisinya sebagai kota. Nah sejauh ini bagaimana Kang? Kendala atau hambatan untuk menuangkan ide-ide kreatif ada nggak? Iya. Sebenarnya di setiap kecamatan saya yakin memiliki sebuah potensi ya. Salah satunya sudah terbentuknya 11 Pok Darwis yang berawal dari 4 Pok Darwis sekarang jadi 11 itu berdasarkan hasil mereka juga termotivasi dengan pergerakan teman-teman yang sudah ada kan gitu. Artinya dari 11 Pok Darwis ini berbagai objek wisata yang bisa dikembangkan. Betul, memang kebanyakan di kita ini adalah wisata yang buatan gitu dibandingkan alam ya. Gitu. Itu memiliki daya tarik. Selain itu juga sebenarnya setiap lingkungan mereka memiliki potensi wisatanya yang unik. Kemudian beberapa pendongkrak wisata di lingkungannya itu berbagai macam dan sangat menarik dan berbeda gitu di setiap Pok Darwis itu yang saya lihat gitu. Makanya itu bisa jadikan potensi unggulannya oleh mereka yang nanti bisa dijadikan satu kesatuan menjadi paketan wisata di Kota Serang. Jadi paketan wisata. Boleh kan kita absen Kang dari ujung sampai ujung? Dari Walantaka dulu tadi sudah ada potensi 2 ya? 2. Nah, jadi memang Pok Darwis ini pertama kita launchingkan itu oleh Dinas Pariwisata ya. Di Dispar Pariwisata itu adalah Pok Darwis Tarodangan yang ada di Taktakan. Oh, Taktakan. Nah, itu wisata alam memang yang dia jual gitu tuh ya. Wisata alam yang dia jual. Kemudian yang kedua ada Pok Darwis Situ Ciwaka dengan kampung wisata Situ Ciwakanya. Ini juga sama wisata alam. Yang ketiga itu di Kiamuk. Di Kiamuk itu berletak di Kasemen ya. Kasemen. Gitu, ini juga wisata alam dan buatan. Kemudian yang keempatnya kita kemarin launching dan resmikan di Kampung Wisata Pipitan di Pok Darwis Pipitan Kreatif. Ini Kang edukasi Ayadi ya. Iya, Kang Ayadi. Itu buatan. Dia bergerak di wisata edukasinya. Gitu. Selanjutnya kita ada wisata Serang Raya, itu bergerak di jasanya gitu ya. Atau sebentar, bergerak di jasa tuh seperti apa? Di bidang jasa. Jadi mereka punya objek-objek yang bisa dipublikasikan dan dijual gitu tuh. Contohnya ada museum dan lain sebagainya, itu yang karena memang Serang Raya ini berada di Kecamatan Serang ya. Dia di sentral, jadi bergeraknya kebanyakan di bidang jasanya, wisata jasanya kan gitu ya. Terus juga ada wisata Purba Nirmalasari, itu wisata kesenian dan kebudayaan yang dia angkat gitu, di Curug. Di Curug. Di Curug. Di Curug ya. Gitu juga. Kemudian ada wisata karya mandiri, menjual wisata alam dengan hutan kotanya. Terus juga kita ada wisata Sayar 45, menjual alamnya gitu ya. Terus juga ada Kimas Jong, dia menjual religinya, wisata sama religi ya? sama dengan Maulana Yusuf ya. Maulana Yusuf juga sama di religi gitu tuh. Terus juga kita ada wisata yang baru kita bentuk kemarin, Karangasem, itu juga di alamnya. Jadi hampir sebagian besar Mas di alam sebenarnya. Iya, gitu. benar-benar. Itu tuh 11 Pok Darwis yang mereka sama-sama bergerak dan hampir semua merasakan lah. Merasakan jerih payahnya kan gitu. Susahnya mengajak masyarakat untuk bergabung. Tidak semudah gitu, itu. Betul. Tapi saya yakin ke depan hasilnya mereka akan bisa menikmati. Minimal lingkungan masyarakat akan meningkat perekonomiannya gitu. Kemudian industri kreatifnya gitu tuh, penganggurannya, karena saya yakin lah pariwisata tuh dampaknya luas ya, jadi bisa kemana-mana gitu efeknya. Salah satunya adalah UMKM. Betul. Ketika ada satu kegiatan pariwisata di lokasi itu, saya jamin UMKM akan berkembang gitu. Betul. Sejauh ini gimana kan perkembangan UMKM yang terdampak gitu, maksudnya kerasa nih manfaatnya gitu akan hadirnya wisata-wisata di Kota Serang. Iya, ini bagian daripada sebenarnya strategi saya ketika saya bergabung di forum keurusan pemuda. Ada visi misi ya. Ada visi misinya. Betul. Berawal dari situ sebenarnya. Ketika kita membina teman-teman pelaku usaha, banyak yang mereka butuhkan. Salah satunya di pemasaran. Nah, dengan bergabungnya di pariwisata ini gitu, atau bergeraknya di Pok Darwis ini,
ya itu sebagian daripada strategi berkesinambungan ya untuk menciptakan tempat-tempat pemasaran sebenarnya, karena betul pariwisata banget. tidak akan berkembang kalau tidak ditopang oleh sebuah UMKM atau hal yang bisa dibawa Iya, iya. oleh para inilah pengunjung Iya, iya, wisatawan betul, gitu. betul. Salah satunya bisa di kulinerinya, mereka hadir untuk Merchandise minum, dan lain iya, sebagainya, dan sebagainya benar. itu. Iya, ke Curug juga haus gitu kan. Betul. Akhirnya titik-titik pemasaran dari UMKM inilah yang akan terbantu gitu. Oke. Begitu juga sebaliknya. Oke. Gitu. Nah ini 2020 tidak ada yang menduga Kang. Betul. Serangan pandemik dan lain sebagainya. Iya. Rencana berubah total. Ini gimana nih? Strateginya di 2021 nih udah lama juga, udah hampir setahun ya pandemi ya. Iya. Tahun Januari. Hampir setahun. Tanggal 27 ya kalau nggak salah. Hampir setahun pandemi ada di Indonesia nih pemirsa. Ini gimana? Saya pengen ngobrol ini tapi kita setelah break ya pemirsa. Jangan kemana, tetap di Bincang Hari ini. Terima kasih pemirsa, masih di Bincang Hari ini. Kita masih bicara soal strategi yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam hal ini sudah ada Pokdarus dari Kota Serang yang diwakilkan langsung oleh ketuanya Kang Slamet Ibnu Hadini. Tapi sebelum kita melanjutkan obrolan soal strategi di pariwisata ini, saya ingin mengingatkan kembali pemirsa, acara ini bisa disaksikan di web streaming kita, website www.sultantv.co, di YouTube channel dan fanspage Facebook juga tayang. Dan jangan lupa untuk di like, komen, subscribe, dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan seputar pariwisata atau hal lain sebagainya, silahkan di kolom komentar, nanti kita akan sampaikan di penghujung acara. Kang, kita lanjut Kang tadi. Oke. Berbicara soal tadi potensi sudah ya tadi. Potensi sudah, ini
strategi di 2021 setelah rencana pandemi setelah rencana dibangun sedemikian rupa untuk setahun 2 tahun ke depan ada pandemi diserang secara dadakan gitu kayak tahu bulat. Ini gimana tadinya nih rencana ke depan nih otomatis harus dirombak kan. Entah itu dari teknis kemudian dari mental kawan-kawan dari Pokdadus juga harus disiapkan bagaimana Kang? Ya. Dari awal ya cerita awal ada pandemi itu dampaknya apa saja yang dirasakan? Oke. Iya. Memang ini berat dan tidak berat sebenarnya ketika di 2020 awal pandemi datang hadir di kita ya di Indonesia gitu tuh atau di dunia ini. Mereka ya sangat mengeluh gitu, kemudian sangat berkurang sekali pengunjung yang mereka peroleh gitu tuh. Hampir di bawah 30% mungkin kan gitu tuh. Terlebih lagi kita diinstruksikan oleh pemerintah untuk menutup sementara itu kan. Betul. Sehingga ya itu yang paling berat, suri sebenarnya mati suri. Artinya teman-teman terus bergerak menata gitu sedangkan pemasukan tidak ada. Ini kan hal yang membingungkan gitu tuh. Tapi ya saya yakin mental-mental kawan-kawan kita di Kota Serang ini di teman-teman Pokdadus sudah terbiasa hal tersebut karena memang itu pun tercipta berawal dari kesadaran mandiri dan atau bahkan swadaya mandiri dari pendanaannya gitu tuh. Akhirnya dari situ mereka tetap ya sedikit melangkah, sedikit bergerak sambil menata dan mencoba tetap mengadakan kegiatan-kegiatan edukasi di wisatanya masing-masing tetap dengan menjaga jarak melaksanakan protokol kan gitu tuh. Seperti itu berbicara tentang pandemi ini ya kan gitu ya. Betul ya. Untuk wacana di 2021 ini memang ini PR karena kita menjadwalkan setiap sebulan sekali diskusi dengan teman-teman Pokdarwis ya yang ada di Kota Serang ini gitu, dan kita berdiskusi sengaja rolling di setiap objek wisata teman-teman yang dikembangkan itu tujuannya untuk memotivasi masing-masing Pokdarwis di lingkungan tersebut gitu, dan sambil melaksanakan kegiatan bebersih lah kan gitu di lingkungannya gitu. Langkah mereka nanti di 2021 ini tentunya pertama adalah menata kembali apa namanya istilahnya recovery bukan ya? Iya. Building ya, membangun kembali ya sarana-sarana yang mungkin mereka bangun secara swadaya itu beda ya kekokohannya dengan bantuan dari pemerintah kan betul, gitu betul. Tuh sehingga ketika pandemi ini diserang musim hujan dan sebagainya banyak sarana-sarana yang rusak gitu bahkan yang hancur. Nah itu akan mereka tata kembali di setiap objek wisata Pokdarwis masing-masing gitu. Kemudian yang kedua mereka juga menciptakan langkah-langkah promosi gitu tuh melalui perpaduan diskonisasinya kan gitu. Oke, diskonisasi pemirsa ini istilah baru nih buat saya. Jadi mereka membuat penawaran terhadap pengunjung untuk hadir gitu. Namun ada nilai-nilai diskonnya kan gitu tuh. Beda dengan sebelum pandeminya. Gitu. Sehingga mereka tertarik ikut berwisata, menikmati keindahan alam gitu dengan biaya ringan gitu tuh. Itu. Nah, yang ketiganya tetap mereka adakan event yang menarik untuk untuk daya jual dan promosi ketika masyarakat atau pengunjung hadir itu apa yang bisa ditonton, apa yang bisa dilihat. Jadi atraksi-atraksi yang mereka miliki di masing-masing Pokdarwis kan berbeda, itu yang ditampilkan sehingga memiliki daya tarik gitu tuh. Event juga sudah termasuk rencana. Nah ini 2021 itu sudah terlaksana atau akan dilaksanakan? Yang tiga hal tadi. Sebenarnya untuk event dari masing-masing Pokdarwis itu selalu melaksanakan setiap tahunnya secara mandiri dan juga ada beberapa Pokdarwis yang sudah saat ini difasilitasi oleh pemerintah, oleh Disparpora, terutama salah satunya Situ Ciwaka, kemudian Pancer, gitu. Itu sudah difasilitasi dengan festival Situ Ciwakanya, festival Pancernya, gitu. Dan yang lainnya mereka melaksanakan secara mandiri, namun pemerintah kita juga tidak buta lah sebenarnya gitu, tetap melihat dan membantu gitu, tetap membantu. Begitu juga sarana, alhamdulillah ada beberapa sarana yang sudah dibantu oleh pemerintah kita
Salah satunya mungkin di Karodangan dengan tank airnya gitu, kemudian gapuranya menandakan brand, kemudian juga di Pipitan sama, pancer juga sama, baik dari swasta ataupun cara pemerintah sudah sedikit melirik dan membantu lah. Oke. Itu merupakan reward menurut saya, reward teman-teman yang selama hasil ini dari perjuangan awal, iya, betul. Gitu. Perjuangan awal mereka yang secara swadaya, free gitu. Sehingga sekarang dilirik oleh pemerintah bahkan swasta, yaitu ini nilai plus lah, reward mereka lah gitu. Kalau swasta berarti di dalam hal ini perusahaan-perusahaan sudah melihat ya, ingin kerjasama dan lain sebagainya. Betul. Alhamdulillah. Salah satunya di Pancer kebetulan dari BI itu memfasilitasi brand Pancernya dan ada mobil goes ya. Mobil goes gitu yang sudah difasilitasi dan dibantu. Nah ini tadi pemirsa Kang Slamet bilang kita sulit Kang kalau misalkan pariwisata itu di titik di tumpuan di Pokdarwis saja gitu, itu akan sulit. Nah, ini karena memang pariwisata dampaknya luas, bisa ke UMKM, bisa ke pemudanya ya, kemudian sebagai. Nah sejauh ini yang dibangun komunikasi yang dibangun oleh Pokdarwis, entah itu dengan masyarakatnya atau stakeholder pemerintah pengambil kebijakannya, bagaimana Kang cara membangunnya? Ya, saat ini sih kawan-kawan memang langkah awalnya biasa tersulit mendapatkan sebuah kesulitan ya. Akhirnya pada saat ini teman-teman mencoba mengkaji sehingga mereka berawal mengajak masyarakat terlebih dahulu, lingkungan terutama gitu, kemudian tokoh masyarakat, RT RW, desa, unsur muspika, muspida itu selalu diajak lah, dikombinisasi untuk sama-sama melangkah bersama, karena memang majunya pariwisata itu tidak hanya cukup dengan Pokdarwis saja. Begitu juga majunya pariwisata ini bukan hanya cukup pemerintah saja. Jadi semua elemen yang harus bersama-sama membangun gitu. Maka akan lebih cepatlah pariwisata yang ada di Kota Serang ini. Tapi beda dengan pemerintahnya cuek gitu ya. Pokdarwis sampai kapanpun ya secara mandiri itu akan terasa sulit. Jadi mandiri itu akan sulit ya sebenarnya. Kalau hanya menitikan satu tenaga istilahnya gitu. Betul gitu. Akhirnya kan mereka mengedukasi semuanya. Jadi mengajak tokoh muda, tokoh masyarakatnya. Nah, yang tadi saya sampaikan, kenapa mereka berawal kurang cepat, kurang respect, karena memang mereka berpikir dampaknya terlebih dahulu. Iya. Itu yang membuat berat sebenarnya. Tapi ketika dampaknya sedikit demi sedikit ada, mereka akan mengikuti gitu. Wah, cuan akan mengikuti dan bahkan berebut. Iya benar. Ingin coba ikut serta mengelola kan gitu. Iya benar-benar. Itu curhatan dari teman-teman yang ada di Pokdarwis Kota Serang, dan kita juga coba mengikuti dan mengkombinisasi, artinya tetap itu mereka harus rangkul dan harus bersama-sama agar pariwisata di Kota Serang ini cepat berkembang lah. Seperti pariwisata yang ada di lainnya, di daerah lainnya. Kan kalau gitu. secara referensi tentu nih Kang Slamet punya referensi ya. Tadi sempat berbicara nih kalau pemuda di daerah ini gini. Nah, referensi kegiatan kadang suka gitu nggak Kang? Kalau ketemu sama kawan-kawan Pokdarwis lain, yuk kita atau maksudnya memberikan contoh gitu daerah lain. Sempat nggak? Betul, iya. Memang setiap kita diskusi biasanya ada poin yang jadikan motivasi gitu. Baik Pokdarwis yang ada di Kota Serang sendiri maupun Pokdarwis di luar Kota Serang atau di Banten. Itu biasanya. Dan bahkan kita juga biasanya mengadakan kunjungan bareng gitu. Kunjungan bareng baik secara mandiri ataupun secara pemerintah akan difasilitasi oleh pemerintah. Tujuannya untuk membuka teman-teman Pokdarwis dan masyarakat bahwasanya pariwisata itu ya harus terbuka lah kan gitu tuh. Harus diedukasi, harus berkembang gitu tuh. Jadi sebuah motivasi. Iya. Betul. Nah, iya pemirsa, memang tidak mudah untuk membangun sebuah peradaban yang terutama ini di bidang pariwisata. Nah, sejauh ini Kang, saya kan kayak tadi masyarakat tuh memandang untungnya apa nih buat gue gitu dan lain sebagainya. Tapi ketika sudah terlihat peluangnya malah rebutan, gue aja dong. Nah, itu kan sering tentu ditemukan di lokasi. Ini saya ingin menanyakan pengalaman. Ada pengalaman menarik gak persoalan yang tadinya nggak mau tiba-tiba malah rebutan gitu? Pernah nggak? Saya pribadi sama melakukan. Pernah terjadi. Teman-teman di Karodangan, teman-teman di Kiamok gitu tuh. Teman-teman di Pipitan hampir semuanya pernah merasakan hal tersebut kan gitu tuh. Karena memang
eh, orang secara kasat mata pandangan umum berbicara apa yang dia peroleh kan gitu. Apa yang dia bisa diuntungkan dari tempat tersebut gitu, tanpa memikirkan prosesnya terlebih dahulu. Itu terjadi ke kita. Akhirnya kita mengarahkan ke kawan-kawan, ya ajak aja mereka untuk bergabung. Meskipun ada beberapa perselisihan ya, yang harus secara pelan-pelan kita sadarkan mereka bahwasanya tidak bisa wisata itu dia pegang sendiri, dikelola sendiri, harus berbentuk tim, harus semua elemen bergerak. Gitu. Berbicara perselisihan, kita mungkin lebih serius ngobrol. Banten dikenal dengan tanah jawara. Kan? Betul. Nah ini soal perizinan itu hal yang menurut saya kayaknya sudah sering ditemukan ya. Maksudnya ketika perizinan kita bertemu dengan yang istilahnya jawara sinilah, jawara situlah. Ini bagaimana Kang proses perizinan di awal? Ada hambatan soal itu atau tidak? Atau hal-hal itu itu nggak ada gitu misalnya? Berbagai cerita ya teman-teman di Kota Serang ini, karena memang lahan yang mereka kelola, lahan yang mereka manfaatkan itu bervariatif. Ada lahan milik perorangan, ada lahan milik kelurahan, pemerintah Kota Serang, ada juga lahan milik pusat gitu tuh. Dan juga provinsi. Bahkan ada juga yang milik angkatan laut gitu tuh. Ini memang terjadi seperti itu. Namun setelah mereka lobby, mereka jelaskan akan dampak positif dan manfaatnya, itu mereka tergugah dan sama-sama akhirnya kan. Ini terjadi. Nah, berbicara perizinan, memang yang sedikit tersulitkan sebenarnya kalau berbicara aset provinsi dan aset pusat yang sedikit agak. Kalau daerah Kota Serang aman ya? Kalau daerah Kota Serang sendiri dengan luasa membangunnya kan gitu. Karena memang pemerintah Kota Serang, contoh Situ Ciwaka ini milik aset provinsi ya. Sehingga pemerintah Kota Serang ingin membangun secara maksimal, ini berbenturan dengan perdanya masing-masing kan gitu. Karena memang aset provinsi atau bahkan pusat. Kecuali memang pusat menyerahkan asetnya gitu kepada kota, baru secara maksimal bisa mengelola. Atau bahkan pusatnya sendiri dan provinsinya membangunkan sebuah sarananya di situ. Gitu. Itu cerita yang berada di teman-teman Pokdarwis ya, yang di Kota Serang ini. Jadi hampir semuanya sedikit ada sebuah permasalahan, tapi itu merupakan motivasi menurut kita ya. Dinamika sih sebenarnya. Gitu, tantangan. Gitu untuk mereka menuju kesuksesan pembangunan pariwisata di lingkungannya masing-masing. Bahkan kalau bisa sih membuat orang-orang yang tadinya misalkan menolak, ketika sudah melihat potensinya malah ikut andil gitu ya. Betul. Banyak itu sudah banyak melakukan. Jadi di awal pas perizinan ngapain gitu. Tapi pas sudah ini wah bagus nih. Betul, gitu. banyak hal yang seperti itu. Hampir di setiap Pokdarwis yang ada di Kota Serang ada ya. Sama. Itu jadi sudah jadi dinamika pemirsa, dan itu adalah salah satu saya bilang ya, salah satu tantangan. Karena tantangan yang lainnya masih banyak gitu. Nah, ini bagaimana Kang harapan di 2021 nanti ya ke depan? Ya kita andai-andai saja pandemi sudah nggak ada di bulan depan, sudah nggak ada gitu. Rencana apa yang akan ada event apa yang akan pertama dilaksanakan? Tapi jangan dijawab dulu Kang, karena kita akan jeda dulu setelah pariwara berikut ini. Tetap di Bincang Hari Ini.
APBD-nya sih lumayan. Ya, terima kasih pemirsa, masih dibincang. Hari ini kita masih berbicara soal strategi pariwisata di 2021 ini yang dilakukan oleh masyarakat. Ini dalam hal ini sudah ada Kang Slamet masih bersama saya. Kang, tadi kita berbicara strategi, kemudian sudah potensi sudah dibahas. Ini harapan-harapan ke depan nih kalau misalkan ya Februari lah sudah tidak ada pandemi, sudah bebas bergerak dan kemanapun kita ada kegiatan apapun berkumpul dan sebagainya. Hal pertama yang akan dilakukan terutama berkaitan dengan strategi meningkatkan pariwisata itu ya. Iya. Apa Kang biasanya? Mereka lakukan promosi dan sosialisasi. Jadi, melakukan sebuah event yang event itu bisa menghadirkan para wisatawan gitu tuh. Sehingga mereka para wisatawan bisa melihat, merasakan kenyamanan, kemudian bisa menikmati indahnya objek wisata yang ada di lingkungannya masing-masing atau yang ada di Kota Serang ini. Karena salah satu itulah yang bisa daya tarik teman-teman Pok Darwis untuk mengembangkan dan mempublikasikan agar wisatanya banyak dikunjungi masyarakat. Gitu tuh. Tentunya itu butuh banyak sebuah proses ya. Berawal dari penataan tadi. Gitu. Penataan tadi. Dan ya saya kira langkah utamanya adalah melaksanakan event, gitu. Sebagai langkah promosi, gitu, baik dia publikasikan secara media cetak, online dan sebagainya, gitu tuh. Dengan menggandeng semua unsur ya, gitu. Unsur lingkungan dan juga unsur sebuah perusahaan atau pemerintah yang sama-sama harus bangun bersama, gitu tuh. Saya penasaran di kemarin akhir tahun ya. Itu kan ada masa liburan tuh. Ya. Itu ada peningkatan nggak? Betul. Gimana? Ya, ini lumayan di akhir tahun 2020 ya. Di masa liburan memang sedikit bertambah lah kan. Gitu. Meskipun berbeda dengan di 2019 kemarin ya. Ini ada sedikit peningkatan gitu tuh. Meskipun terjadi dampaknya malah terjadi peningkatan juga di COVID-nya kan gitu ya. Ya, yang jelas harapan kita di 2021 ini kita buka lembaran baru, COVID pun hilang, gitu, sehingga teman-teman Pok Darwis di Kota Serang ini bersemangat kembali menata, mensosialisasikan, dan membuat event promosi yang nantinya bisa dijadikan daya tarik bagi wisatawan baik di dalam daerah atau di luar daerahnya, gitu. Meskipun beberapa wisatawan dari luar negara juga kan ikut hadir sebenarnya di beberapa titik kampung wisata atau objek wisata yang ada di Kota Serang ini. Gitu. Ini Kang, tapi kalau tadi kan kata Kang Slamet akhir tahun lumayan lah gitu. Ada peningkatan pemasukan. Ini kita berbicara strategi terburuk lah katakanlah. Saya sih tidak mau ya. Maksudnya kita harus punya strategi. Ketika hidup A ya strateginya dengan A. Nah, ini kemungkinan strategi terburuk, skenario terburuk jika pandemi masih ada. Apakah bisa diterapkan seperti akhir tahun kemarin? Nah, apa yang membuat akhir tahun kemarin peningkatan lebih meningkat? Apa gitu? Yang bisa diambil, oh, kalau pandemi kita harus kayak gini nih biar peningkatannya lebih ada gitu. Untuk biar bisa struggle gitu. Ya, itu sebenarnya hal yang sama cuma buat strategi B-nya kan gitu. Betul. Jadi menggunakan kalau memang mereka melaksanakan promosi melalui eventnya, gunakan eventnya secara virtual kan gitu. Tetap melaksanakan, malah sebenarnya di virtual itu kan bisa banyak orang hadir semua gitu, melihat gitu ya. Melihat meskipun tidak hadir di lokasi tapi bisa melihat secara luas gitu tuh. Itu bagian daripada promosinya. Gitu tuh. Kemudian di samping itu memang mereka juga langkahnya ya melalui sosialisasi atau bahkan sedikit mengajak karena belum semuanya masyarakat di lingkungan masing-masing objek wisata itu akan sadar, jadi memfungsikan waktunya untuk mensosialisasi dan mengajak masyarakat yang lain gitu agar tergugah bersama-sama mengembangkan wisatanya, karena wisata itu bukan hanya di satu titik saja. Contoh,
seperti situ Ciwaka, bukan hanya danaunya saja yang dijual. Oh iya iya betul. Kita ada Bulakan gitu, Cikabul, kita ada kulinerinya, kita ada keseniannya. Nah, itu yang dibangkitkan mereka untuk tetap bergairah, bersemangat gitu melaksanakan aktivitas, dan itu bisa dijadikan apa namanya promosi gitu, dan bisa jadikan paketan wisata di masing-masing Pokdarwisnya. Karena paketan wisata ini akan dibentuk menjadi dua kalau di Kota Serang. Paketan secara mandiri di Pokdarwisnya masing-masing, dan paketan secara lingkup kotanya Kota, gitu. betul betul. Seperti itu. Jadi kalau paket Pokdarwis tuh ketika datang ke situ Ciwaka, oh dapat ini gitu ya. Iya, Kalau fasilitasnya, ya, kunjungan ke ya, sini ya, ya, betul. gitu, menikmati keseniannya gitu, menikmati kulinernya, bahkan Ya. praktek langsungnya kan gitu. Ini di pemirsa masih ada yang nanya apa itu Pokdarwis. Saya ingatkan lagi. Pokdarwis itu kelompok sadar wisata. Ini ketua forumnya Kang Slamet. Iya. Ini selaku ketua forum kelompok sadar wisata, sadar pariwisata di Kota Kota Serang ya. Serang. Selaku dari 2017 seri ulang nih jadinya. Ini soalnya Anda baru gabung nih kayaknya. Jadi dari 2017 ya Kang ya, 2017 mulai merintis, ya 2020 juga mungkin baru sedikit ya yang dipetiknya, masih terus merintis gitu ya Kang ya. Ini mah ada yang nanya Kang dari warganet, apa strategi pariwisata dengan pendekatan produk wisata, maksudnya berkesinambungan nggak sih gitu mungkin maksudnya. Ini dari Tisnu Erlangga. Iya, akan nyambung gitu, akan berkesinambungan karena memang dalam proses pengembangan wisata masyarakat atau wisatawan itu berkunjung, mereka kan ada yang pengen dilihat, gitu. Ada yang pengen dilihat bukan hanya pemandangan tok saja kan, bukan hanya pemandangan semata saja, tapi ada nilai-nilai plusnya gitu. Makanya di setiap kelompok sadar wisata yang ada di Kota Serang ini, semuanya ada produk unggulannya gitu, wisata unggulannya. Okay. Contoh di Banten, di Kiamuk kita ada wisata religinya yang diunggulkan. Adapun lain-lainnya kayak taman mangrove-nya itu nilai plusnya gitu, titik-titik lainnya gitu. Ini yang ditanyakan si Kang Tisnu Erlangga juga berkaitan dengan produk, mungkin dikatakan produk ciri khas kayaknya Kang. Betul. Nah, ini ada ini nggak Kang? Misalkan ketika Kang Slamet membangun situs Ciwaka ini, itu situs Ciwaka, apakah ada produk yang diunggulkan nih? Kalau kita kan misalkan, kita main ke Bandung, berarti beli oleh-olehnya tape gitu. Nah, ini kalau di Pokdarwis di Kota Serang sudah membangun itu kah? Ada. Setiap Pokdarwis punya ciri khas masing-masing, punya oleh-oleh masing-masing, gitu. betul. Punya kenangan lah kalau bahasa kitanya ya. Itu baik kulinerinya, cenderamata-nya, mereka sudah menyiapkan masing-masing. Gitu. Itu akan bersinambungan yang jelas. Gitu. Karena itu memiliki daya tarik ya untuk wisatawan. Karena wisatawan hadir itu kan mereka hadir, kemudian bisa nikmatin, dan yang terakhir kan mereka bisa membawa pulang kenangannya. Nah, kenangannya. Oleh-olehnya gitu. Yang bisa ada bukti, nanti akan hadir lagi mereka ke tempat tersebut yang gitu tuh. Oke, ini sudah 1 jam nih Kang kita ngobrolin soal kelompok sadar wisata nih pemirsa. Pokoknya yang baru nyimak ini bisa ditonton ulang nanti masih di channel Sultan TV, di YouTube-nya, di websitenya juga, di fanspage Facebook. Nah, ini terakhir Kang, closing statement kepada pemirsa Sultan TV atau ada pesan-pesan silahkan. Ya baik, untuk semuanya, masyarakat Kota Serang khususnya, Banten dan Indonesia, ya, kelompok sadar wisata ini sebagai penggerak awal untuk menciptakan potensi lingkungan yang ada di lingkungannya masing-masing. Namun Pokdarwis tidak akan bisa bergerak kalau tidak dibantu oleh masyarakat, gitu, setempat, baik unsur masyarakat, tokoh muda, tokoh masyarakat, RT RW, Muspika, unsur pemerintah kota, provinsi dan pusatnya, ini harus bersatu bersama-sama. Karena membangun pariwisata itu tidak semudah membalikan telapak tangan, butuh waktu dan proses. Ya, mungkin kita bisa menikmati hasilnya 5 atau 10 tahun ke depan. Karena saya berpikir sih ketika menciptakan sebuah pariwisata ini menjadi sejarah bagi saya kan gitu. Yang dampaknya nanti bisa dinikmati oleh lingkungan setempat, masyarakat setempat, dan anak cucu kita ke depan. Bukan saat ini saya berpikir untungnya bisa dirasakan ya gitu tuh. Jadi untuk jangka panjang. Yang kedua, manfaatnya sangat banyak di pariwisata ini gitu tuh. Ketika pariwisata itu berkembang dan tercipta, yang jelas unsur
pengangguran nanti akan terkurangi, ekonomi juga akan meningkat, angka kemiskinan juga yang jelas akan terkurangi pula. Jadi oleh karenanya, mari kita bersama-sama membangun lingkungan kita yang ada di kelurahan masing-masing, kecamatan masing-masing, atau daerah masing-masing, agar menjadi tempat potensi dan banyak orang atau wisatawan hadir di lingkungan kita. Oke. Itu teman-teman. Nah, itu pemirsa yang bisa diambil. Ya, memang membangun sebuah peradaban wisata itu tidak mudah pemirsa. Ada sebuah perjuangan. Jangan melihat Kang Selamat pada saat ini, tapi mungkin di 2017 kemarin ketika merintis jatuh bangun ya Kang ya. Betul. Sangat istilahnya seperti perang lah, bercucuran darah di sana sini, dihujat sana sini. Saya yakin itu. Betul. Karena masyarakat memang pada saat ini masih menitik beratkan pada dampak yang secara kasar ya harus nyata terlihat. Padahal potensi wisata seperti yang dikatakan Kang Selamat tadi, ini adalah jangka panjang, ini investasi jangka panjang. Betul. Jadi ketika kita menabung saat ini, ya itu akan dipetiknya atau diraihnya beberapa tahun kemudian, dan itu ketika sudah bisa dipetik, saya jamin itu akan berkesinambungan ya Kang ya, dan akan terus meningkat. Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan bincang hari ini pada tanggal 12 Januari saat ini. Mohon maaf apabila salah kata, kita pamit undur diri ya Kang ya. Ya, dan jangan lupa untuk di-subscribe di channel YouTube-nya supaya mendapatkan notifikasi dan informasi seputar Nasional Lada Banten tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama gua Firdaus di Respublika Channel. Kali ini